Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Alphard Santero Jagat dimanapun berada. Rame ya terus masalah ijazah palsu, dan sekarang ada Pak Betor Suryadi, di mana dia adalah mantan KSP, kader PDI Perjuangan, mantan tim sukses Jokowi. Saya belum pernah melihat video 1 jam penuh, tapi saya sangat tertarik dengan podcast yang diadakan oleh Sindo News, yang kemudian di situ tamu podcastnya adalah Pak Betor Suryadi. Saya coba merangkum dari percakapan itu. Yang pertama adalah ternyata Pak Jokowi bermain judi ya, dalam tanda kutip, dengan PDI Perjuangan. Kemudian Pak Jokowi saat ini lupa bahwa PDIP masih ada. Mungkin kalau Pak Jokowi saat ini masih terus bersama dengan PDIP, maka PDIP terus akan terdepan membela Pak Jokowi. Sayangnya sudah beda dan PDI sudah kecewa. PDIP mengusung Ganjar kemarin, kemudian Pak Jokowi memilih Prabowo yang menarik anaknya sebagai wakil presiden. Tentunya secara matematika Pak Jokowi lebih untung mengikuti Pak Prabowo Subianto, yang dimana di situ ada regenerasi kepemimpinan, yaitu anaknya menjadi wakil presiden. Namun Pak Jokowi lupa karena orang yang membesarkannya adalah PDIP. Tentunya orang-orang PDIP kecewa dengan sikap Pak Jokowi. Dari awal kita tahu semua bahwa orang PDIP hampir seluruhnya diam tentang tentang ijazah yang dituduhkan kepada Pak Jokowi itu ijazah palsu ya, oleh Roy Suryo dan kawan-kawan, yang diawali dengan Gus Nur dan Bambang Tri. Nah, inilah yang menarik di sini. Akhirnya alat tentang ijazah palsu ini yang dijadikan kader PDIP, yaitu sekarang Pak Betor Suryadi, itu terus menelisik. Bahkan dia sempat main ke rumah Pak Jokowi saat bersama TPUA, saat minta ditunjukkan ijazah aslinya Pak Jokowi. Jadi saya kira ini amatan pribadi saya, dan Pak Jokowi lupa karena dirinya pasti siapapun orangnya itu punya kelemahan. Tapi kelemahan itu bisa menjadi kick balik kepada yang bersangkutan atau tidak, tergantung kelemahan itu. Artinya pelanggarannya itu sampai mengakibatkan konsekuensi hukum atau yang lain yang lebih berat. Jadi saya kira mungkin inilah orang ya, nggak ada yang sempurna. Pastinya ada pepatah, sepandai-pandai tupai melompat pasti jatuh juga. Sepandai-pandai orang menyimpan bangkai pasti tercium juga. Semuanya berburu kepentingan, kekuasaan yang saat ini diretorikakan demi bangsa, demi rakyat, demi kemuliaan, tapi ternyata di situ terselubung dalam tanda petik, yaitu intrik-intrik yang bisa mengakibatkan konsekuensi dari intrik pelanggaran tersebut. Maka sangat menarik di percakapan ini Pak Betor Suryadi ya. Itu luar biasa. Saya sekali lagi belum pernah menonton video itu sampai 1 jam penuh ya, 1 jam lebih sedikit, 1 jam 9 menit kalau tidak salah. Itu full. Maka saya coba mengingat-ingat memori itu, kemudian saya rangkumkan seperti itu ya. Pak Jokowi lupa bahwa PDIP masih ada. Pak Jokowi dalam tanda petik bermain judi dengan PDIP. Tapi ternyata PDIP saat ini mulai menguak kadernya, salah satu kadernya yaitu Pak Betor Suryadi. Kemudian ada Sylvester. Sindo News sebelum sama Pak Betor Suryadi itu mengundang Sylvester Matutina ya. Dan di situ Sylvester mengatakan tentang karakternya Pak Betor. Kemudian Pak Betor Suryadi menganggap bahwa mohon maaf, Sylvester itu siapa? Begitu ya, kemudian jaringannya di mana dan lain sebagainya. Dia itu pendatang baru pendukung Jokowi, sedangkan Pak Betor Suryadi adalah
mulai dari gubernur DKI jadi tim sukses, kemudian masuk ke KSP dan seterusnya. Nah, di situ saling merendahkan kedua belah pihak antara Sylvester dengan Pak Peter Suryadi, tapi yang jelas rakyatlah yang akan menilai seberapa yakin rakyat, seberapa nanti siapa yang mendapat sanjungan atau yang mendapatkan dukungan dari masyarakat itu bahwa statement mereka yang benar itu siapa. Jadi sekali lagi hati-hati dengan sikap kita, mumpung kita di tahun baru Islam ini 1 Muharram, yuk perbaiki semuanya untuk kita semuanya, mulai dari diri saya. Jadilah orang yang jujur. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa yahdi ilal jannah. Ya, jadilah orang yang jujur. Karena kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan dan akan membawa kepada surga, akan menuju ke surga. Dan hati-hati janganlah jadi orang yang pembohong, karena kebohongan akan membawa kepada fujur, kecelakaan, dan kecelakaan itu akan membawa ke neraka. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.